Oke, balik lagi di MyGen Podcast kita dalam topik yang sangat seru banget, yaitu Pacaran yang sehat. Ya, oke, kita akan lanjut ya tentang pembahasan ciri-ciri hubungan yang gak sehat. Di part 2 kemarin kita ngomongin tentang yang nggak sehatnya, yaitu salah satu pihaknya terlalu dominan. Nah, di sini aku mau tambahin dikit nih guys. Salah satu dominan itu misalnya kalau salah satu atau dua-duanya bucin banget gitu ya. Misalnya pernah nggak sih lihat teman kalian yang tiap 1-2 jam mesti chat, mesti lapor? Ini nggak tahu. Banyak. Apakah ABG doang atau yang udah gede juga ada yang gitu? Yang gede justru Cenderung banyak. ABG tapi Yang gede juga banyak yang kayak gitu. Baiklah. Itu karena sifat sih sebenarnya. Kalau misalnya di fase cinta monyet ABG SMP itu nanti kita bahas ya. Itu kayaknya masih oke-oke lah ya, lucu-lucuan ya. Tapi kalau udah usia mahasiswa, usia kerja gitu, kalau kayak gini-gini ganggu nggak sih? Dan takut banget. menyebalkan nggak sih. Ya, kalau Ganggu banget. Menyebalkan. parah, kental. Di Zoom ya nanti ya. Menyebalkan. Gimana Gir? Ya, jadi kalau menurutku, misalnya kamu tipe yang, misalnya kamu cewek ya, tipenya pengen diperhatiin terus 1-2 jam sekali, Beb kamu lagi ngapain, Beb kamu gini gitu ya. Terus dapet cowok yang sebenarnya dia nggak sempet gitu-gituan ya. Dia kadang-kadang kalau balas pas jam makan doang atau sore ke malam baru bisa balas. Sebenarnya selamat untuk Anda. Berarti Anda dapet cowok yang sedang serius untuk masa depan dia. Kebayang nggak sih kamu punya dapet cowok yang jam berapapun Fast responsible. Artinya nggak kerja nganggur ya. jangan-jangan dia main game tiap hari sempet gitu kan. Jadi maksudnya tuh harus ada ruang privasinya. Ya, satu ruang privasi, ya dia lagi kerja, dia lagi kuliah, dia lagi cari nafkah, nggak apa-apa. Ya, aku pernah ada 1-2 aktivis cerita cowoknya itu sampai securiga itu, misalnya tuh ini fase yang level yang lebih parah lagi. Beb, manggilnya sih Beb ya, tapi sekarang kamu foto. Ya dia foto di kantornya gini nih, dia masih nggak percaya. Terus fotonya coba lagi jongkok atau tangannya peace. Karena dia tahu kalau cuma foto biasa, mungkin itu stok foto kamu. Saking gitunya loh. Tapi kenapa bisa begitu? Karena dari awal diladenin, nggak ditawar, aku nggak bisa gitu-gituan. Aku pengennya yang lebih dewasa. Kamu percaya aku dong, aku di kantor ya di kantor. Kalau diawali dari curiga, makin diladenin, ya makin menutrisi kecurigaan itu. Egonya dia. Kecurigaannya itu akan makin naik, ya istilah kerennya pub kan, post of picture gitu kan. Beb, aku pengennya kamu lagi gini. Dia akhirnya lagi gini. Ini kejadian bener loh. Ada orang seprotektif gitu, segitu posesif itu. Dan awalnya si ceweknya nggak merasa itu nggak sadar. Dia pikir ya udahlah, cowok gue sesayang itu ke gue. Tapi pas udah 2 bulan, 3 bulan, kayaknya ini nggak bener ya gitu loh. Tapi begitu ditanya, aku kan sayang kamu Beb, gini nih. Ini semua buat kamu. Ini iya, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan ini bukan lebay, bukan sialan, bagi mereka berdua itu normal. Dia jalanin sampai akhirnya orang-orang ngeliat dia, kamu tuh udah nggak normal. Nggak gitu loh. Biasanya menyadarkan temannya. Terus kalau setengah jam nggak dibalas chatnya, padahal itu hectic hour, udah uring-uringan. Udah gila ya. Ya kan padahal di luar kan orang punya bos dia sendiri gitu kan. Atau waktu kuliah kan ada jam-jam yang bener-bener nggak bisa gitu kan. Itu mentalnya sih yang bermasalah. Setelah ditelusuri, tapi setelah ditelusuri ternyata si cowok punya trust issue. Dia pernah mungkin sama cewek sebelumnya dibohongin berbulan-bulan, diselingkuhin, atau udah mau naik jenjang kemana ternyata ditusuk dari belakang lah, sahabatnya sendiri jadi nyalip lah, apalah. Akhirnya bisa saya segitu. Nah, kalau kita sempat ke posisi ini, jangan langsung di cut off ya guys. Diperjuangkan dong, dikomunikasikan, diperjuangkan. Ya kita harus bilang kalau kita terganggu, gitu kan, betul nggak? Balik lagi komunikasi.
ya itulah namanya pacaran kan. Jangan udah gini, oh nggak, berarti ini nggak cocok, cut off. Ya jangan. Ya Kapan berubahnya ya semua. ya harus ada proses perubahan. Kalau bener-bener udah nggak bisa tapi ngeganggu banget, ya baru pikirin untuk Solusi. selesai. Jadi kita jadi best friend deh. Kalau Kalau udah gini bener aku nggak bisa. katakan lah. Kamu nggak bisa, bener-bener nggak bisa kasih aku space. Kamu juga nggak bener-bener itu udah harga mati buat kamu. Aku nggak mungkin seumur hidup begini, nggak bisa. Ini nggak normal, Beb. Harus ngomong. Gak sehat. Even aku ngerti masa lalumu gitu, tapi aku nggak mau begitu juga. Aku jadi korban masa lalu kamu dong, gitu kan. Harus dare to speak. Jangan sampai udah 6 bulan, setahun kamu menutrisi itu terus. Kebiasaan. Udah nggak. Susah di. Ya itu dari tadinya lucu, bucin gitu, tapi Sampai nyebelin. Dulu kalau kita kan satu sekolah. Dulu teman kita ada yang cowoknya itu gak pengen ceweknya deket sama cowok lain. As a friend pun gak boleh. Ada yang gituan banyak. Sama ada yang harus terus-terusan chat sampai teman-temannya merasa kita lagi pergi sama lu, tapi lu nya gak di sana. Soalnya main HP mulu gitu. Dan kasihan dianya gitu sih. Menurut kalian batasannya? Kayaknya ada trauma masalah. Biasanya lebih ke Gini nih, temen yang begitu. ya ada temen yang kita malah kasihan ya kalau gitu ya. Jadi kalau menurut kalian gini nggak sih? Kalau yang sehat itu justru membangun trust ya. Ngomongnya sih gampang ya. Tapi kalau udah ada masalah ya itu PR kalian lah. Nah tapi gini, harus memberi ruang privacy buat dia dengan circle-nya, betul nggak? Yes. Dia dengan keluarganya. Kalau dia dengan mantannya ya enggak lah. Itu bukan toleransi. Ada juga yang ngelunjak kayak gitu. Aku mantan do, aku tuh sama lu, dia juga tahu lu. Gue mantan, kasih juga. Ya jangan lah. Enggak sampai begitulah ya. Itu bodoh gua gitu ya. Saking tolerate-nya sampai begitu, enggak juga ya. Ada boundaries lah. Nah, boundaries-nya tapi percayalah, kalau dia punya we time sama temennya, we time sama keluarganya, dia justru ada ruang untuk kangen kamu. Bener. Kayak lagunya Tulus. Oh gitu ya. Coba dari apa? Oh iya. Ya, lagunya enak sendiri. Ruang sendiri. Kasih aku jangan sampai bosen gitu karena supply and demand-nya nggak masuk gitu ya. Jadi bikin dia nggak ada kamu, jadi dia ada. Kalau kamu terlalu baik sampai nawarin atau kamu terlalu pengen ada dia tiap jam, nek loh. Belum ke merit nanti udah nek duluan gitu ya. Even sampai merit nanti pun ya kalau nanti suatu hari dia sekali-kali lama-lama sekali mau hang out sama temennya, kasih gitu loh. Okay. Bener nggak? Atau Anggia mau ladies time, ya kasih. Tapi iya loh, maksudnya kayak gitu tuh jadi lebih apa ya? Menghargai, itu malah menghargai. Kita kan maksudnya kan tetap juga punya kehidupan. Enggak kita 24 jam tuh harus sama dia terus. Even pun yang udah maksudnya udah married atau gimana. Kalian, nah ini yang udah married ya, the word of marriage. Dari tadi ngomong Korea. Enggak itu yang itu enggak. Kalau kalian gitu nggak sih, yang kalian sekarang gitu nggak sih, ada ruang buat itunya nggak sih? Ada banget ya. Ada banget. Karena kayaknya sih gitu kan sering jalan tanpa itunya ya, dan oke aja kan. Aku juga sering sih, terus aku sama gimana udah temenan lama. Jalan bareng. Iya malu juga. Enggak. Kalau misalnya Ternyata si Pioro lagi sama Alfa jalan. enggak, kayak kita ada kayak udah saling percaya dan aku sama Girma udah temenan lama. Dan kayak, asik banget ya kalau udah percaya gitu ya. Sama kalau misalnya kita lagi ada kegiatan bareng, dia anterin pulang terus habis itu ngobrol terus kayak catch up with life pun santuy gitu, santuy. Yang penting jujur, gue diantar Girven, ya udah. Ya udah. Jangan lying gitu kan. Punya gini, ngomongnya diantar girlfriend padahal diantar Dan kita tuh pasti punya sinyal gak sih kalau misalnya gue bener-bener cuma anggap lu teman atau sinyal kayaknya gue mulai sedikit ada perasaan deh misalnya. Kalau udah gitu langsung rem. Kalau udah kayak gitu, kalau kita masih lanjutnya itu salah kita. Itu salah kita. Itu jangan ngomongnya kayak oh cuma temenan kok tapi ternyata suka. Itu kan beda cerita dong ya. Iya, sama cuma curhat, gue lagi butuh banget, dia ngerti banget posisi gue, tapi kebablas curhatnya. Iya. Sama kita kalau udah dikasih kepercayaan, kita jaga juga kepercayaan tersebut. Betul. Iya. Karena ya. Pernah melanggarnya. maksudnya Kita ada waktu untuk bahas ini. bener sih, karena ketika itu udah dirusak, mana justru orang jadi yang kayak tadi kita sebutin sih, mana karena ada pengalaman juga teman aku begitu, kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin dia terlalu jujur juga kali ya, intinya akhirnya ceweknya kamu ternyata begitu gitu, akhirnya
akhirnya semenjak itu dia nggak berani jujur. akhirnya cari-cari aku juga kadang, maksudnya jadi kayak mereka bareng nih, maksudnya lagi bareng dia nih, terus ceweknya jadi nggak percaya, akhirnya aku pun kena gitu, aku dicari-cari juga, udah tenang, nggak kok ini sebelah gua gitu, cuman ya posisinya aku juga ngerti ceweknya karena ya maksudnya ya mungkin dulu sudah pernah ada pengalaman buruk gitu, jadi ya kasihan juga, tapi begini juga nggak bener, nah jadi ya maksudnya itu penting sih menurut aku, karena ketika udah dirusak jadi cukup sulit gitu. Jadi cukup sulit. Iya. Kunci lainnya itu trust ya. Trust dan harus dijaga juga trustnya. Dan Pinter jadi orang lah. Pinter jadi orang. Terus kalau misalnya kita ngerasa kayaknya ini temen, kayaknya ada yang aneh nih. Kalau Kita langsung rem kalau gitu. ngebohong harus profesional dikit ya. Enggak bercanda enggak ya. Enggak. Ini kayaknya banyak. Jangan bercanda. bohong. Jangan bohong, tapi nggak semua hal harus lu buka saat itu juga. Maksudnya tuh ada hal tertentu kan, misalnya kayak Dirven ngomong, misalnya kalau kita terlalu jujur untuk saat itu jadi malah merusak. Ya ada timingnya untuk menceritakan segala sesuatu gitu loh. Jadi trust itu pelan-pelan. Bahasa komunikasinya sih ya. Iya betul. Pinter. Ya, misalnya orang kalau lagi panas ya jangan mana kita ngomong sesuatu yang misalnya dia tuh orangnya begini. Terus tapi dia lagi panas, jadi kita harusnya nggak boleh ngomong. Lu tuh begitu, tau nggak? Harusnya jangan ngomongin, tapi mana kita ngomong ya kasarnya api ditambah minyak lagi gitu loh. Harus ada tekniknya sih. Gitu. Oke ya, itu tambahan untuk tentang tidak balance itu ya. Jadi kalau ngebucin awalnya so sweet sih, lucu. Aduh, ada yang suka gue sampai segininya. Tapi lama-lama menyebalkan. Saya ngomongin Anda. Tidak perlu mengotori mulutku, dia sudah mewakili. Oke. Ini ada yang paling seru nih ya, toxic relationship. Aduh, hampir salah ngomong ya. yang poin agak belakang. Ini sensi banget sih. Sebenarnya aku pengen terlalu jujur, tapi susah kalau di podcast karena terlalu jujur itu kadang terlalu vulgar ya. Hubungan yang tidak baik, yang tidak sehat, yaitu hubungannya terlalu mengutamakan physical touch. Ujung-ujungnya lebih ke nafsu daripada cinta. Nah, sebelum kita ngomongin ke contoh ini itu dari physical ini, kita harus selalu mikir ya. Kita ini misalnya si cowoknya physical lah ke si ceweknya misalnya ya. Mungkin 70% begitu ya misalnya nih. Dia ini sebenarnya memanfaatkan fisik kamu atau dia justru menjaga fisik kamu, menjaga kamu. Kamu hanya ingin tubuhku saja kan? Seperti sinetron gitu. Bang, sorry bercanda. Ya, kalau dia benar-benar sayang kita, cewek nih guys ya, cewek ya. Kalau dia benar-benar sayang kita, dia justru datang untuk menjagaku, bukan memanfaatkan bodiku. Itu aja. Ya jadi tetap waras. Hal ini harus tetap aware. Karena cowok itu sekali dikasih minta lebih, dikasih minta lebih. Batasannya mana? Pokoknya selalu mostly cewek yang kasih batasan. Ini aku ngomong di depan dulu ya. Jadi si cewek itu harus galak dalam hal ini. Kok batasan aku begini ya? Aku tuh nggak suka kalau digini-giniin. Aku nggak mau kalau gini-gini nih. Ya bawa mama papa terserah. Pokoknya mama udah ngomong kalau gini nggak boleh gini. Pokoknya ini benar-benar red light, lampu kuning, lampu merah. Pokoknya aku paling gini. Mumpung masih waras, mumpung masih pakai logika nih. Ya, mumpung belum too far, jangan membuat desisinya pas. Karena cowok itu ya kalau lu kasih batasan segimana, cowoknya respect segitu. Lu kasih kesempatan segimana, ya cowoknya minta lebih lagi. Misalnya udah tahu bakal nonton film pas mau nonton bareng. Filmnya film romance nih. Terus pilih kursinya mojok. Wah, Anda tahu nih kalau mojok ini rawan nih. Ya jangan yang mojok. Kok nggak mau aku nggak mau yang di situ kok. Mesti ngomong ceweknya. Bener sih. Karena kita tahu kalau di tengah-tengah mungkin nggak akan terlalu touchy gitu kan, atau nggak gimana. Ya udah. Kayak gitu, misalnya batasan. Nah, oke, giliran kalian. Setuju sih, soalnya kadang-kadang yang mungkin itu nature-nya cowok kali ya. Mostly cowok. Walaupun cewek juga ada yang physical, tapi mostly cowok. Mungkin itu nature-nya mereka, maksudnya kayak ya ibaratnya kita ngomongnya ada nafsu gitu lah ya sebagai cowok. Nah, terkadang tuh mereka gimana ya? Susah untuk mengontrol itu. Nah, di sini tuh tugasnya kita para ciwi-ciwi gitu ya, kita yang kasih batasan ke situ. Dan harus tegas banget. Dan harus tegas. Dan kita harus berani. Untuk kadang-kadang tuh mereka
naturally aja seperti itu. Tapi kita kalau misalnya sekali kita ngomong, mereka tuh paham gitu loh. Mereka tuh paham dan mereka Kalau dia, Iya. aku gini, kalau dia sayang lu, dia akan respect lu Iya, di benar. dalam titik itu. Benar. Kok aku tuh nggak suka kalau digini ngomong. Betul. Kalau lu diem, berarti boleh. Besok-besok dia gitu lagi. Gitu loh. Iya, dan ketika kita udah kasih batasan, kalau misalnya dia emang bener-bener Sayang serius, kita. sayang sama kita ya, mungkin saat itu dia cuman maksudnya kebawa aja gitu kan. Dia juga akan say sorry kok, gitu kan. Akan Dan say dia sorry akan dan belajar untuk belajar dari batasan itu. keep the gitu. rule. Iya, itu sih menurut. Tapi kalau ceweknya nggak pernah ngomongin hak dia untuk dibatasin sampai mana, Ceweknya juga mau gitu ya, atau juga ceweknya kebablas gitu. atau entah bego atau pura-pura bego, beda tipis kadang. Ya cowok mah akan nyosor sampai segimananya. Dan dari yang quotes Anggia itu aku ingat dari yang tadi kan cewek kan dibilang cewek tuh lebih ke perasaan, ke mood, cowok tuh lebih ke logika. Salah guys, cowok tuh lebih ke fisik. Logika mah dua-duanya punya. Dan kalau udah cowok udah ke fisik, logikanya error. Cewek kalau udah ke perasaan, logikanya error. Jadi kalau bagiku bukan cowok itu logika, cewek itu perasaan. Enggak. Kalau udah ke cinta dan nafsu, logika tuh nomor sekian. Cowok tuh lebih ke physical, cewek lebih ke emosional. Kalau menurutku gitu. Ada yang lain, ada pengalaman dari teman-teman lain atau Given kok tiba-tiba diem pucet gitu. Waduh. Ada yang Pasti mau kita diakui, Ya, tidak ada. ada yang mau diakui. Enggak. Gimana Van? Aman. Aman. Nanti mana kena kalau salah Enggak. ngomongnya. Nanti dikira nyindir si itu lagi ya. Gimana? Enggak ya. Sharon? Aku setuju sama Cang sih. Kita cewek-cewek harus berani speak up sih. Harus berani speak up kalau menurut kita udah kelewat boundaries, kita harus berani ngomong, kok ini kayaknya udah lewat batasan, nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus berani. Cewek-cewek kadang kan malu, gak enakan, takut menyinggung perasaan cowok. Takut kalau nggak dikasih nanti si cowoknya nggak sayang lagi. Iya, malah kalau cowok yang gak menghargai kita ya berarti itu bukan cowok yang baik gitu. Kita harus berani ngomong. Aku setuju dengan Nah, oke deh. Sekarang kita ngomongin lanjut boundariesnya, batasannya apa aja. Nah, ini kan juga variabelnya beda-beda nih. Ih, keren banget bahasa gue. Ya, jadi beneran kan batasannya beda-beda tuh ya. Kan apalagi standar orang juga beda-beda. Kalau dari keluarga yang agak kolot dan sebagainya, rangkulan atau cium pipi juga udah nggak boleh sering-sering. Tapi kalau yang udah ke western banget, cium pipi tuh biasa banget gitu kan. Iya. Ya misalnya ini nanti kita bahas nih ya detail-detailnya. Jadi lalu ya udah batasan yang semuanya strict yang kita akui bersama deh. Menurut kalian apa aja tuh? Ya pasti. Pegangan tangan boleh nggak? Boleh. Boleh. Pegangan tangan, belai-belai kepala, puk. Boleh. Puk, boleh. Gini. Kok gua gini banget, kayak gua udah tua gini. Yang nanya kalian dong. Siapa yang nanya, Gir? Cewek. Oh, cewek. Oh, cewek, Gini. Ya udah gua aja nggak apa-apa. Gini boleh. Boleh. Oke. Kissing, misalnya kan kalau kissing ke sini masih boleh. Boleh. Kalau sampai sering banget tiap hari, tergantung. Nah ini udah tergantung Iya, ya, tergantung kalian ke level mana, Iya. udah tahun keberapa dan sebagainya. Kalau baru pacaran 1-2 bulan udah tiap hari kissing kayaknya lebay banget gitu ya. Ya kembali ke masing-masing pengawasan orang tua, betul nggak? Tapi nah kalau untuk sobat MyGen yang misalnya usianya SM, nanti kita bahas ya tentang fase-fase nih. Besok-besok kita bahas. Tapi di sini dikit dulu. Kalau yang SMP, SMA dan sebagainya, Anda ini ada di ranah begitu Anda lahir, Anda sudah disuguhin dengan berbagai multimedia yang sudah menormalize itu semua, betul nggak sih? Kalau zaman aku muda dulu, aku pernah muda, atau zaman mereka muda dulu seusia kalian SMP SMA, paparan ginian tuh nggak terlalu banyak. Misalnya film romance cinta ya cinta, film yang agak adult atau agak yang porn atau apalah gitu, ya gitu. Sebenarnya udah banyak sih, cuma sekarang Asia pun juga. Kalau zaman aku masih agak beda loh. Kalau zaman aku, zaman bapak-bapak kalian, itu masih beda banget tuh, genrenya itu dibedain gitu loh. Jadi yang
kalau baca kisah cinta remaja ya kisah cinta doang. Udah titik. Dulu tuh kita banyak novel-novel kisah cinta remaja bener-bener purely cinta. Kalau sekarang enggak ya. Beda-beda bener banget, kayak aku tuh Sekarang baru tuh misalnya sadar. genrenya romance. Iya, jadi tuh sekarang misalnya film-film drama Korea gitu, misalkan ada banyak lah kita kan bisa akses kan. Adegan yang seperti itu, ya yang kita tahu ya adegan yang seperti itu tuh dibikin romantis. Adegan yang Dibikin tapi romantis. filmnya romance bukan. Mereka tuh kayak bikin kayak suasananya, musiknya tuh dibikin romantis sehingga Tapi seolah-olah bukan cuma itu sih. Kayak dulu tuh Barat memang begitu. Iya. Ya kita tahu Ya. Barat ya sudah. Bagi gitu. mereka tuh sorry, aku tahu kenapa mereka begitu karena bagi budaya Barat ya ini kan memang That's normal. daily, ini memang lu nggak usah munafik deh. Memang normalnya hidup ada gininya, kenapa harus nggak ada scene ini gitu. Tapi kitanya udah siap belum? Si anak SMP SMA itu punya rem belum? Kan mostly belum ada rem. Jadi yang tadinya nontonnya pengennya nonton artis yang dia fans gitu loh. Terus yang lebih parahnya lagi, mostly orang tuanya gaptek, orang tuanya nggak tahu anaknya udah punya Nonton akses apa? sampai semana. Nah nonton apa nak? Oh nonton kartun, oh aman. Padahal kartun apa? Kartun yang even mana gitu. kalau zaman aku kartun ya kartun. Tapi sebenarnya dari film itu juga bisa ngambil satu poin sih sebenarnya. Kayak misalnya contoh, nggak tahu ya, tapi kayak misalnya banyak juga yang bilang kita kalau lihat orang Barat nih, kalau dia melakukan itu kita nonton biasa aja. Tapi kalau kita nonton drakor, ya apalagi yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah mulai lebih vulgar ya. Yang dulu-dulu mereka cium pipi aja kita udah wah akhirnya cium pipi. Iya. Akhirnya mereka gandengan. Itu dulu. Karena posisi, maksudnya dari situ sebenarnya kita juga udah bisa lihat gitu. Budayanya lah. Bukan cuma budaya tapi ngomongin ke kitanya sendiri ya. Lihat deh, maksudnya tuh Barat begitu aja karena secepet itu nggak ada seru-serunya gitu ya. Kita nonton, oh ya udah. Tapi ketika misalnya film Korea atau apa, kita lihat mereka pegangan tangan cuman Kita gitu. udah, Karena posisinya kita bisa, maksudnya mungkin Relate bahasanya dengan kita kali. bukan cuma relate ya, karena kita nonton perbagiannya itu mereka banyak detail apa ya ngomongnya ya, banyak hal-hal kecil yang akhirnya kita ikutan seneng liatnya. Maksudnya balik ke diri kita sendiri, kalau kita memang appreciate hal itu secara pelan-pelan gitu, ya kita juga lebih menikmati ya daripada yang Barat nggak nyampe seminggu ketemu. Nggak, kadang sehari ketemu, Iya, tiba-tiba ketemu terus apakah dapat fun-nya ya buktinya kita nonton itu aja udah berbeda gitu menurut aku sih gitu ya contohnya ya. Ya oke. Jadi ini ngeri-ngeri sedap nih, editornya harus pinter ya, kerja keras ya editor. editor. Oke, nih nanti ya jadi batasannya lagi balik ke batasan. Jadi nah kalau sebenarnya apalagi gini loh, kalau zaman sekarang kan banyak karena tuntutan ekonomi juga di mana papa mama juga harus kerja kan banyak yang begitu nih ya, atau yang mamanya ibu rumah tangga pun mamanya yang nganggap anak gua kalau di kamar ya paling baca komik, nonton baca novel, ya lagi nonton Netflix lah, aman lah, nggak ngapa-ngapain kok. Mamanya juga nggak punya awareness tentang ginian. Begitu anaknya udah kebablas, ternyata udah kebablas gituan bertahun-tahun. Aku baru dapat case yang beginian, dicurhatin anaknya ini. Terus kepergok. udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun, wah udah kacau lah ceritanya gitu kan. Ya jadi bagi adik-adik migrant yang di SMP, SMA atau baru kuliah dan sebagainya, ya inilah plus minusnya generasi Anda. Begitu Anda lahir, paparan beginian udah begitu derasnya, ya. Secara mental spiritual juga bekal kita kurang cukup. Lalu ya Teman-teman kita misalnya akses kita kuat, teman kita juga biasa aja. normally ini udah jadi biasa, dan akhirnya makanya usia SMP SMA-nya kalau kita lihat di TikTok di mananya postingan mereka baru jadian waktu SMP udah pelukan, biasa aja gitu. bagi dia. Bangga juga di post ke sosmed gitu. Nah, balik lagi ke ini ya, ke boundaries-nya itu. Jadi ini harus disepakati bersama, dan kalau Anda pacarannya di usia masih muda, Anda benar-benar harus jujur sama orang tua. Udah semana, semoga Anda dapat, semoga Anda cukup beruntung untuk bisa menemukan kejujuran segitu ke orang tua. Kalau ternyata sama orang tuanya juga nggak deket, si cowok sama orang tua nggak deket, si cewek sama orang tua nggak deket, ininya deket banget. Itu juga rawan loh, gitu kan? Sangat. Karena paparan kita dari sosmed itu, dari entertainment itu begitu derasnya, dan bagi kita itu normal, gitu loh. Jadi ya, oke. Nah,
lanjut lagi, batasan lagi. Tadi kan gini gitu. Rangkul. Boleh setiap hari rangkul sampai kan ada tuh baru jadian terus dodonya gini aja. Atau kan ada yang boleh, ada yang nggak apa-apa sih bagi gue nggak apa-apa, tapi ada yang jijik Nora ya baru jadian udah tiap hari di IG di story-nya tapi bagi mereka itu dan aku juga ngelihat loh teman-teman adik-adik kita baru jadian lalu tiap hari di story-nya rangkulan. Di suatu hari kamu akan jijik loh sama postingan yang ini. Ya ampun. Ya tapi ya itu fase dia. Nah menurut kalian kalau baru jadian terus tiap hari rangkul, terus lagi barengan lagi apa juga rangkul, nggak apa-apa, boleh beda. Ini bukan benar salah ya, ini tentang nilai masing-masing. Kalau aku sendiri sih lebih ke ya sudahlah, maksudnya Apa tuh maksudnya? gimana ya Maksudnya ya sudahlah, aku dulu sudah gitu. Mau gimana lagi gitu? maksudnya ya mungkin memang mereka posisi yang seneng begitu ya. Beda-beda kan setiap orang ya. Memang ada yang seneng lebih nempel, ada yang Fisikal. Ini kan ngomongin fisikal nih. Physical touch. Mana ada yang nggak suka. Cuma mungkin pertama ya pasti harus tahu dulu, maksudnya apalagi baru awal-awal ya harus bisa menjaga jarak, menjaga boundariesnya. Dan gua di mana melakukan itu? Melakukan bahasanya nggak enak ya. Bersikap seperti itu. Iya. Nah, maksudnya kayak kalau di Viara gitu contohnya ya jangan lah. Jangan. Janganlah. Dikondisikan lah ya. Anda tuh meresahkan. Kenapa Gitu. kayak ngejulitin orang ya? Bercanda. Jadi maksudnya kalau misalnya misalnya di mall atau apa kalian memang happy, senang merangkul gitu ya nggak masalah sih menurut aku sih. Yang penting ya tadi tahu batasan dan ya terutama kalau di Viara gitu ya. Jangan. Nanti kita akan bahas lagi ya khusus di wihara nggak bolehnya apa aja, bolehnya apa aja. Nah kalau bagi Sharon, Kalau aku rangkul ya, aku tanyanya yang rangkul, misalnya baru jadian terus rangkul, boleh nggak? Kalau aku sendiri sih aku emang orang yang bukan physical touch gitu. Jadi Risih kalau kayak gitu. Jadi kadang aku risih dan mungkin tips buat misalnya adik-adik yang baru mulai pacaran, pasti kalau kita ketemu pacar kita excited. Terus apalagi physical touch pasti mau ngerangkul gitu-gitu. Kita harus bisa menjaga jarak kita sih. Jangan terlalu nempel. Tapi kalau emang kalian enjoy, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya terlalu, ya terserah kalian sih. Bingung Gimana kan? ya? Kita juga awkward bahas ini ya guys, karena ini Iya, tapi banyak harus tahu kondisi juga. Kayak misalnya kalau kita emang pacarnya Sorry nih, misalnya lagi rame-rame ngumpul nih satu kelas. Ya itu. Nah, kalian berdua nempel kan yang lain tuh Risih Nah, ya, itu. agak menyebalkan. agak menyebalkan. Dulu aku nggak pernah ngomong ke kamera menyebalkan kamu. Dulu aku pernah di sekolah, aku duduk paling belakang. Aku tuh datang paling pagi, aku lagi tidur. Aku bangun, depan aku lagi ngerangkul, sebelah aku lagi rangkul, sebelah aku lagi peluk-pelukan. Aku kayak apaan sih? Gitu loh. Kok di mana kamu? Enggak. Sama kalau kalian misalnya pacar kalian di satu circle of friends, kalian harus Jadi friends bisa semua. mengkondisikan juga. Betul. Pegang-pegang, misalnya pegang tangan gitu bentar boleh, tapi jangan sampai berdua setiap waktu nempel mulu. Karena Anda mengganggu. Anda Menjijikan. menyebalkan, gitu. Meresahkan. Iya, kita teman-teman jadinya kayak bingung, risih juga. Risih sih liatnya sih, pengen tutup Risih. mata, Iya. nggak mungkin. Tapi sorry nih, misalnya kan adik-adik kita ini juga mungkin bukan karena dia gitu, kan saking polosnya dan korban sosmed juga, korban paparan film-film ini itu, dan bagi mereka itu kayak normal gitu kan. Ya kita lagi seru-serunya bagi kita. Jadi satu sisi lain, aku begitu lihat story adik-adik kita yang agak ada baru jadian langsung pelukan, ya nikmatilah masa-masa lucumu. Kalau aku sih gitu juga sih. Asal ada batasan. Ya, asal ada batasan dan harus jujur ke orang tua, dan ya kita yang bukan orang tua aja resah, yang bukan bokap nyokapnya harusnya orang tuanya lebih resah, dan orang tuanya harus lihat terus tuh IG gitu dan sebagainya. Dan saat anaknya jujur ngomong, orang tuanya juga harus nerima. Sebelum melarang dengan strictly dan sebagainya, orang tuanya harus menghargai kejujurannya itu gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Gia mungkin ada lagi
dalam yang itu ya, tentang rangkul-rangkul. Sebenarnya kalau kayak gini bingung ya ngomongnya ya. Iya. Tergantung tempat, situasi, kondisi. Bener kan tadi kalau misalnya rame ya tolong dijaga gitu. Iya. Jaga perasaan kaum joms juga. Iya, bener juga itu juga bener penting. loh. Itu penting. Bener loh. Jaga Pas perasaan kameramen ya. editor kita juga enggak tahu. Sorry. Gini, dikit. Jadi maksudku gini loh. Jangan pas baru jadian 2 minggu misalnya. Udah yakin itu kayak bakal jadi sahabat hidup semati sampai mati nanti. Kamu tuh masih panjang perjuangannya, guys. Jadi nanti nggak ada kemungkinan putus kah? Kalau kamu di awal sudah mempertontonkan kemesraan sedalam itu, nanti kalau pas akhirnya nggak jadi sama dia, malu nggak sih? Malu banget. Tapi Ini bukan lagi doain enggak ya, kita sih lagi doain selanggeng mungkin, tapi kan kemungkinan gue selalu ada orang yang udah pacaran 5 tahun bisa putus, 7 tahun bisa putus, 3 tahun bisa putus. Maksudnya tuh jangan sampai senempel itu, lalu besoknya pas udah sebulan kemudian lu apa nggak capek diliatin lu punya postingan? Justru biasa ya, ini bukan ngejudge ke siapapun ya. Tapi maksudnya biasa mana justru yang paling sering ngepost, paling sering Itu yang paling cepat. TP namanya, tebar pesona. Justru biasa itu yang paling nggak langgeng biasanya. Nggak tahu kenapa ya, ini bukan ngejudge. Semoga surveinya salah ya. Tapi aku lihat selalu gitu biasanya kayak gini. Oh, udah putus gitu. Kayaknya gitu. biasanya selalu. Itu gitu. yang gue bilang tadi, lu nggak capek nanti buang deletin lu punya postnya. Karena lu terlalu mengekspos gitu kan. Ya. Jadi siapa gimana? Gitu kira-kira. Ya kira-kira begitulah. Intinya tahu batasan. Nah sebenarnya aku yakin kok kita punya sense kok setiap orang ya. Tapi nggak gini, oke, balik lagi, tapi nggak apa-apa, nanti waktu akan ngajarin kamu untuk mengerti ini kok. Take your time. Cuman kalau misalnya bisa di lebih cepat lebih bisa. aware emang enggak gitu ya. Gitu. Iya. Kalau tergantung lagi nih, kalau yang tipe tertentu yang orang lagi happy ngapain sih dilarang-larang gini nih. Ya udah nanti time will tell. Ya gitu kan. Tapi kehidupan punya caranya untuk mengajarkan kita. Misalnya jangan lebay, konsumsi pribadi aja, jangan diekspos sampai A sampai Z. Orang nggak harus tahu A sampai Z gitu kan. Atau pegangan begini foto ini di mobil ya kayak gini. Fotonya tangannya sendiri. Kalau di motor Ini pegang lutut. Pegang lutut. Iya, pegang lutut. Ya. Sama aku ini sih, aku setuju sama Gir. Kalau misalnya kita habis baru pacaran, kita langsung pelukan, langsung rangkul, misalnya langsung cium pipi ini itu. Dan kita bandingkan, misalnya kita bertahap gitu, misalnya kita pegangan tangan dulu itu pun jarang-jarang, kita rangkul jarang-jarang. Jadi ada itu value akan ya. lebih value dan lebih spesial gitu. Jadi kayak Ada fase-fasenya. Iya, step by step pelan-pelan dan jaga jarak juga dan di situ respect-nya. Dan di situ respect-nya. Dan aku sendiri kayak ngerasa kalau misalnya kita di circle of friends, terus pacar kita di circle yang sama, terus kita kayak misalnya aku circle ini, terus aku sama pacarku nempel mulu, pasti teman-teman risih. Dan lama-lama mereka jadi malas ajak kita, jadi kita juga lose friends. Iya loh, bener loh. Kita jadi lose friends gitu. Ya kan? Ini tuh relate banget loh kalau misalnya kita ada di circle kita, misalnya ada 2 teman kita yang pacaran dan selalu kayak mesra-mesraan. Itu tuh kita lama-lama malas loh ngajak. Lama-lama Kita kalau jalan sama mereka juga, mereka nggak pernah nunjukin soal nempel gimana kan. Itulah kedewasaan ya. Karena gimana ya, kayak kita bisa ngelakuin itu tanpa mereka lihat gitu. Kalau misalnya sama mereka ya tolong hargai mereka juga gitu loh. Nggak harus kayak gitu kan, kamu emang kayak nggak punya waktu aja sih gitu. Tapi kan. kalau berapa bulan kemudian kamu jadi joms, lalu sebelah kamu nempel-nempel semua, lu merasa kena karma nggak sih? Iya, jadi bukan ngedoain ya, bukan ngedoain, maksudnya coba berposisi di orang. Iya, jadi bagi adik-adik take it slow, Terus jangan dunia milik berdua, yang lain kontrak. Ini pepatah yang abadi sih. Kadang ada yang merasa kalau kita umbar ke publik, kita bakal kayak look at me gitu, gue punya pacar, padahal kayak takut orang nggak tahu. Ya udah, gitu. Padahal ya udah gitu. Boleh. Cuman ya, bagaimana ya? Dikondisikan. Kita menghargai orang lain juga gitu. Oke, sudah ada kode-kode dari produser, padahal bahannya masih ada juga. Sampai jumpa di part selanjutnya. See ya. Bye.